kembali. Kita berjalan lagi. Baik, terima kasih Bu. Teman-teman semua, marilah kita mulai belajar hari ini berdoa kemudian kepercayaan dan masing-masing. Berdoa. Bismillah, terima kasih Dewi. Ibu absen dulu ya terlebih dahulu. Siapa aja yang bisa hadir Anda? Banyak. Siapa hadir? Putri tidak hadir. Putri, terus Lydia, terus Yowel, Aziz, Kira-kira kenapa teman-temannya banyak yang tidak hadir? Karena itu ikhlasnya nanti lampu, pakai lampu, jadi kalau nanti nah nanti sampaikan saja ya materi kita kali ini kepada teman-temannya juga. Kembali kita juga saling mengingatkan untuk teman-teman dari anak-anak semua bisa fokus sama oke. Kita berdiri ya, saling hargai. Oke, ada semua, kita semuanya saling menghargai gitu ya. Karena kita bisa dihargai ketika kita menghargai orang lain. Makanya kita semua juga harus menghargai diri sendiri juga gitu ya. Selalu memberikan kata-kata positif kepada diri sendiri untuk lebih semangat lagi dalam kuliah. Tahu nggak apa topik kita kali ini? Itu Pak, itu Bu. Apa topik kita kali ini? Boleh dilihat di depan Bapak Putih. Kakek saya. Apa tuh kira-kira apa? Ada yang udah tahu kalau di depan ini biasanya identik dengan siapa nih? Apa Bu? Identik dengan siapa? Pak Soeharto. Masa apa yang ketika Orde Baru? Orde Baru, benar. Benar ya, jawaban kita. Orde Baru. Ya, kita akan bahas terkait tentang pemerintahan Orde Baru. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Bagaimana kita akan melihat bagaimana latar belakang Orde Baru, perkembangannya, kemudian juga dari sampai keruntuhannya gitu. Nanti akan ada penjelasan dari Ibu, kemudian juga kita ada games. Di dalam games itu Ibu akan menilai bagaimana pemahaman Anda semua apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita kali ini.
Ajis boleh sampaikan seperti apa kira-kira pada masa itu? Baik, terima kasih ya. Memang ya seperti yang disampaikan oleh Ajis tadi, bagaimana terjadi otoriter pada masa itu gitu. Kira-kira kan ada 3 nih yang Anda terlihat kan, ada Golkar, P3 dan juga PDI. Siapa yang mendominasi pada masa itu? Golkar. Karena itu memang alat dari pemerintah Orde Baru untuk melegalkan ya, melanggengkan pemerintahannya sampai 32 tahun. Selanjutnya ada perkembangan yang masif, ada pembangunan yang masif. Pada masa itu ya banyak sekali pembangunan ya, ada mulai dari jalan tol itu diawali pada masa Orde Baru. Kemudian yang terakhir ada stabilitas ekonomi. Ekonomi pada masa itu sangat stabil sekali. Bahkan ya Indonesia itu menjadi salah satu negara dengan swasembada beras terbesar gitu. Indonesia luar biasa pada masa Orde Baru gitu, sehingga bisa menjadi lumbung padinya Asia Tenggara. Kemudian kita masuk ke keruntuhan Orde Baru. Kira-kira Ananda tadi kan luar biasa sekali ya kita bahas terkait perkembangan yang mulai dari ekonomi, politik, bahkan sampai bagaimana luar biasanya dari pemerintah Orde Baru tersebut dalam melegalkan, melanggengkan kekuasaannya begitu. Kira-kira menurut Ananda semua, kenapa bisa runtuh gitu? Kok bisa ya? Padahal luar biasa hebatnya kan? Gitu. Menurut Ananda kenapa bisa runtuh? Siapa yang bisa? Lara, kenapa bisa runtuh kira-kira Lara? Pertama, merajalelanya praktik KKN. Tidak bisa dipungkiri bahwa korupsi, kolusi, ataupun nepotisme merajalela pada zaman Orde Baru. Singkatan KKN ini bahkan pertama kali dicetuskan oleh Amin Rais yang mengkritik Orde Baru pada demonstrasi 1998. Pada zaman Orde Baru, sangat sulit untuk berbisnis maupun berpolitik jika tidak memiliki koneksi atau modal yang cukup besar terhadap orang-orang pemerintahan. Dui fungsi ABRI dan kemenangan Golkar terus-menerus dalam pemilu secara tidak langsung merefleksikan bahwa perlu dan harus jadi anggota ABRI serta Golkar untuk bisa berpolitik. Dalam bisnis, kebanyakan bisnis dipimpin oleh konglomerat atau orang-orang terdekat Presiden Soeharto, seperti anak-anaknya. Misalnya yang paling kontroversial adalah Sudono Salim, pendiri Salim Group dan orang terdekat Soekarno, dan Probo Sutejo, adik tiri dari Presiden Soeharto yang pernah memonopoli cengkeh bersama Tommy Soeharto. Kedua, kurangnya keadilan terhadap HAM. Meskipun Orde Baru relatif aman seperti yang sudah dibahas tadi, namun keamanan ini harus dibayar mahal oleh penduduk Indonesia, terutama pada aspek HAM. Meskipun memang Petrus mengurangi preman, gangster, dan kriminal lain, namun tak jarang juga rakyat biasa yang berambut panjang dan memiliki tato menjadi korban meskipun bukanlah kriminal, karena dicap sebagai keburukan moral alias premanisme. Etnis Tionghoa juga mendapat diskriminasi yang cukup signifikan pada zaman Orde Baru. Hal ini agak tricky buat dibahas, karena terlepas dari caranya, ada maksud yang ingin dicapai. Pemerintah Orde Baru menginginkan pengintegrasian masyarakat Tionghoa, namun jika dilihat dari standar HAM, cara yang digunakan kurang menghargai aspek HAM. Contohnya pelarangan perayaan tradisi, seperti Imlek dan Cap Gomeh. Bahkan penggunaan bahasa Mandarin pun dilarang. Inilah sebabnya banyak orang Tionghoa di Indonesia yang tidak bisa berbahasa Mandarin sepenuhnya. Yang ketiga, hutang negara yang membengkak dan Jawa-sentrisme. Hal yang cukup mengkhawatirkan dan menjadi rapor merah di zaman Orde Baru adalah hutang negara yang sangat membengkak. Sama seperti kasus HAM, pembangunan positif pada masa Orde Baru harus dibayar oleh rakyat Indonesia. Pembangunan di masa Orde Baru
terlalu berpusat di Pulau Jawa dan bersifat semu, karena dibayar dengan hutang dari luar negeri seperti Wisma Nusantara, di mana Jepang menjadi negara yang berinvestasi besar di Indonesia. Pada awal Orde Baru, hutang Indonesia hanya berkisar 794 miliar, namun kelak membengkak menjadi 1.723 triliun. Bahkan pernah ada grup hutang di Indonesia yang dikenal dengan IGGI atau Intergovernmental Group on Indonesia yang dibentuk pada tahun 1967. Namun, Indonesia dan CGGI putus kongsi pada tahun 1992 setelah insiden Santa Cruz pada 1991. Tentunya, keputusan kongsi ini menjadi bom waktu bagi Indonesia yang meledak pada krisis finansial Asia pada 1998 dan menyebabkan kerusuhan besar. Hutang-hutang tersebut membuat banyak masalah termasuk melemahnya rupiah, yang membuat rupiah terjun bebas dan mengalami krisis ekonomi.